Wanita itu bersama mantan kekasihnya berfoya-foya 3 hari 3 malam. Baru saat haid datang, ia teringat untuk pulang. Melihat pria itu sudah menyiapkan satu meja penuh makanan. Hatinya mendadak dipenuhi rasa bersalah. Ia langsung memeluk pria itu dari belakang. Berkata malam ini ia akan menebus kesalahannya. Namun tak disangka ia malah didorong keras olehnya. Wanita itu sama sekali tak menduga bahwa pria itu sudah tahu semua yang ia lakukan dengan mantan kekasihnya. Karena setiap kali mereka selesai bermesraan, mantan itu selalu mengirim pesan menantang pada pria tersebut. Namun pria itu tidak pernah mengungkapkan. Hanya dengan jijik menyuruh wanita itu segera mandi. Katanya tubuhnya berbau sangat tidak enak. Wanita yang tidak sadar mengira itu hanya keluhan biasa. Padahal pria itu sudah bulat tekad untuk benar-benar meninggalkan dunianya. Ternyata pria itu adalah pewaris konglomerat besar. 10 tahun lalu ia tersesat dalam keadaan lapar dan kedinginan. Wanita itu yang memberinya makan dan membawanya pulang. Sejak itu mereka saling jatuh cinta dan bersama. Bertahun-tahun kemudian, pria itu mengerahkan seluruh tenaganya membantu perusahaan wanita itu hingga berhasil go public. Namun pada akhirnya, yang selalu ada di hati wanita itu hanyalah mantan kekasihnya. Bahkan ia melupakan ulang tahun pria itu demi sang mantan. Saat itu wanita itu masih mengira dirinya menyembunyikan semuanya dengan baik. Pria itu lalu menelepon ayahnya, meminta dibuatkan rencana kematian palsu 3 hari kemudian. Setelah itu ia akan kembali ke keluarga untuk mewarisi perusahaan sesuai keinginan ayahnya. Kemudian ia mendatangi kantor dan menyerahkan surat pengunduran diri. Berniat diam-diam menyelesaikan semuanya dan pergi. Namun tiba-tiba sekretaris wanita itu datang, mengundangnya menghadiri acara penghargaan perusahaan. Mengingat dirinya sudah bekerja keras selama 10 tahun, bahkan berhasil menciptakan teknologi AI yang mendunia, membawa perusahaan masuk 3 besar industri. Ia merasa acara itu pasti akan memberikan penghormatan padanya. Namun saat ia tiba di lokasi, wanita itu justru mengumumkan bahwa pencipta teknologi itu adalah mantan kekasihnya. Pria itu langsung tak percaya, dan segera bertanya mengapa karyanya diakui sebagai milik orang lain. Saat itu mantan kekasihnya dengan angkuh mengeluarkan sebuah flash disk. Katanya setiap perubahan dalam proyek itu ada tanda tangannya. Mendengar itu, pria itu hanya bisa menatap wanita tersebut dengan kekecewaan mendalam. Karena flash disk itu dulu hanya ia serahkan padanya. Dalam keputusasaan, ia kembali bertanya siapa sebenarnya pencipta teknologi itu. Namun jawabannya tetap sama. Mantan kekasih disebut sebagai pemimpin proyek. Saat itu ia pun benar-benar patah hati dan memutuskan pergi selamanya. Usai rapat, wanita itu mencari pria tersebut untuk meminta maaf. Katanya mantan kekasihnya hanya sekadar rekan kerja. Ia membiarkannya menerima penghargaan demi kebaikan perusahaan. Namun pria itu tidak peduli. Ia hanya mengatakan dirinya tidak marah. Melihat sikapnya, wanita itu lalu mengajaknya menghadiri reuni teman lama malam itu. Mengingat esok dirinya akan pergi, pria itu memutuskan datang untuk berpamitan. Namun begitu masuk ke ruang pertemuan, ia melihat mantan kekasih juga ada di sana. Dan semua teman satu persatu diprovokasi. Mengejeknya hanya bisa menjiplak, bahkan memaksanya minum 3 gelas sebagai hukuman. Pria itu sudah tidak peduli lagi pada mereka. Meski wanita itu berusaha menahannya, ia tetap meneguk habis minuman itu, lalu berbalik pergi tanpa menoleh. Wanita itu panik dan ingin mengejarnya. Namun mantan kekasihnya menahan. Katanya pria itu hanya mabuk dan tak perlu dipedulikan. Lalu mengajaknya dan teman-teman lain bermain game untuk mencairkan suasana. Mereka pun bermain jawaban jujur. Siapa yang ditunjuk botol harus menjawab pertanyaan sebenarnya. Botol berhenti tepat di depan wanita itu. Teman-teman dengan sengaja bertanya, sebagai mantan ratu kampus dan kini jadi bos, apakah ia benar-benar menyukai pria biasa itu? Demi menjaga gengsi, wanita itu berkata dirinya tidak pernah mencintai pria itu. Ia hanya menganggapnya sebagai